Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat mandu sesi hari ini karena kita bakal ngebongkar satu cetak biru yang bener-bener luar biasa. Kita nggak cuma ngomongin soal gimana caranya bertahan di tengah gempuran AI, tapi gimana caranya mendominasi. Nah, hari ini kita bakal pakai sosok Muhammad Ari Pratomo sebagai studi kasus utama kita. Beliau ini adalah contoh nyata dari seorang profesional multidimensi. Bayangin, beliau itu pebisnis, pengacara, penulis, musisi, dan juga podcaster sekaligus. Kehidupan profesionalnya itu ibarat satu ekosistem dinamis yang ngebuktiin satu hal penting. Ada satu hal yang sampai kapanpun nggak bakal bisa ditiru sama mesin, yaitu pengalaman hidup manusia yang sesungguhnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita langsung dihadapkan sama satu pertanyaan besar yang kayaknya lagi menghantui hampir semua profesional di luar sana. Apakah AI bakal ngerebut karir kita? Ini tuh ketakutan yang valid banget di era otomatisasi sekarang. Tiap hari kita disuguhi berita yang bikin kita ngerasa lagi balapan sama waktu sebelum akhirnya digantiin sama mesin yang lebih pintar dan kerjanya jauh lebih cepat. Tapi di sesi ini kita bakal patahin mitos itu dan ngelihat realitas aslinya kayak gimana. Kita bakal sama-sama lihat kenapa punya keahlian yang beragam dan pengalaman hidup yang mendalam justru jadi tameng pertahanan terbaik kamu. Coba kita bandingin dua hal ini. Di satu sisi, kita punya AI. Singkatnya, ini tuh mesin komputasi yang dingin, otomatis, dan cuma jalan berdasarkan data historis yang udah disuapin ke dia. Di sisi lain, ada yang namanya manusia multidimensi. Sebuah ekosistem yang hangat, dinamis, adaptif, dan yang paling penting, bisa ngubungin titik-titik yang sama sekali nggak kelihatan sama mesin. Kalau ngelihat dari profil Ari Pratomo yang lagi kita bedah ini, kamu bakal sadar bahwa kalau kamu paham ilmunya, profesi yang kompleks dan lintas disiplin itu mustahil banget buat digantiin sama AI. Oke, masuk ke bagian pertama, era AI. Siapa sih yang sebenarnya bakal bertahan? Landscape profesional modern kita sekarang udah berubah drastis, aturan mainnya juga udah beda total. Pertanyaannya sekarang bukan lagi teknologi canggih apa yang kamu pakai, tapi lebih ke siapa yang punya kemampuan buat bertahan dan justru jadi pemimpin. Nah, yang menarik dari cetak biru ini adalah gimana Ari Pratomo itu bisa ngegabungin berbagai macam perannya dengan super mulus. Semua aktivitasnya di berbagai platform besar itu ada bukti realnya, bukan sekedar teori di atas kertas. Beliau bukan cuma sekedar pebisnis atau cuma pengacara. Beliau ngeramus semua peran itu jadi satu ekosistem yang utuh. Kekuatan aslinya tuh justru ada di gabungan pengalaman manusianya itu. AI mungkin jago ngolah miliaran data dalam sedetik, tapi AI jelas nggak punya ekosistem kehidupan yang kompleks kayak gini. Lanjut ke bagian 2, insting bisnis versus algoritma. Sekarang kita coba pakai topi pertamanya Pak Ari, yaitu perannya sebagai seorang pebisnis strategis dan pemimpin perusahaan. Di titik inilah insting manusia benar-benar diuji head-to-head ngelawan kalkulasi algoritma. Poin paling krusialnya begini, algoritma itu nggak bisa disuruh duduk buat negosiasi transaksi korporasi di dunia nyata, apalagi sama raksasa global. Coba deh bayangin, ngurus transaksi real sama mitra sekelas Gramedia, Amazon, Google, atau Apple, itu butuh pemahaman soal konteks budaya perusahaan mereka dan visi jangka panjang. Mesin mana bisa disuruh duduk di meja meeting, ngerasain vibes ruangannya, atau ngebaca intensi tersembunyi dari mitra bisnis? Nggak bisa. Itu murni keahlian mutlak manusia. Dan ini ngasih gambaran yang brilian banget soal apa yang AI nggak punya pas dihadapkan sama manajemen korporasi tingkat tinggi. Sebagai pebisnis, Ari itu harus ngambil keputusan di persimpangan jalan antara aturan kontrak yang super kaku dan inovasi kreatif yang sangat cair. Algoritma tuh butuh parameter yang pasti. Sementara visi manusia, kita bisa bermanuver di tengah ambiguitas dan malah nyiptain peluang dari ketidakpastian itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, etika hukum dan kepercayaan. Kita geser dikit melihat perannya sebagai profesional hukum. Di sini kita bakal nemuin argumen yang makin solid kenapa otomatisasi total itu mustahil. Emang harus diakui, di bidang hukum, AI itu luar biasa efisien. Kalau cuma disuruh ngerjain tugas admin atau research jurisprudensi tebal, AI jagonya. Tapi, nilai jual utama dari pengacara kayak Ari Pratomo di ruang sidang itu ada di intuisi moral, kepekaan etis, dan skill negosiasi taktisnya. Mesin tuh nggak punya moral, dia cuma ngenalin pola teks. AI nggak bakal bisa ngebaca raut wajah hakim atau secara taktis ngebanting setir argumen pas ngeliat perubahan emosi di ruang sidang.
Pada akhirnya, waktu seseorang lagi kena masalah hukum yang berat, yang mereka cari itu keadilan dan perlindungan. Mereka butuh rasa aman, ya kan? Dan rasa aman atau trust dari klien ini cuma bisa dibangun lewat empati dan pemahaman sesama manusia. Mesin jelas gak bisa ngasih ketenangan batin. Ngebangun rasa percaya yang kuat dari seorang klien itu adalah murni keistimewaan manusia yang gak bakal sanggup direplikasi sama barisan kode sekeren apapun. Masuk ke bagian 4, seni dan sentuhan manusia. Oke, kita break sebentar dari kakunya dunia bisnis dan hukum. Kita mau masuk ke dimensi yang jauh lebih personal dan dalam nih. Kita bahas sisi Ari sebagai penulis dan musisi. Coba kita resapi definisi ini pelan-pelan. Di dunia seni, AI emang lumayan oke lah kalau dipakai sebagai co-pilot teknis, misal buat ngepoles audio atau ngecek typo. Tapi, kalau kita ngomongin kreativitas murni dan kedalaman rasa, itu cuma bisa lahir dari pengalaman hidup, dan jujur aja, seringkali dari penderitaan. AI itu nggak pernah hidup. Dia nggak pernah nangis, nggak pernah ngerasain pahitnya kegagalan, dan nggak pernah patah hati. Makanya, sampai kapanpun, AI nggak bakal bisa bikin karya seni yang punya nyawa dan kedalaman emosional yang asli. Karya-karyanya Ari, entah itu tulisan atau musik, jatuhnya malah jadi jembatan emosi buat yang nikmatin. Gaya bahasa atau author's voice yang dia punya itu benar-benar punya sidik jari sendiri, yang nggak bisa dijiplak mesin. Musiknya ngasih empati murni yang langsung connect ke pendengar. Sekumpulan data atau algoritma canggih manapun jelas nggak punya kapasitas buat ngebangun ikatan emosi sekuat itu. Lanjut ke bagian 5, autentisitas audio tanpa naskah. Kita naikin lagi nih energinya. Sekarang kita bahas perannya yang paling dinamis dan interaktif, yaitu sebagai podcaster. Di ranah ini, elemen manusianya benar-benar telanjang dan transparan banget. Poin kuncinya di sini adalah interaksi antar manusia itu nyiptain semacam dinding pertahanan psikologis yang super tebal. Disrupsi teknologi susah banget nembus ini. Kalau kamu lagi dengerin orang ngobrol, daya tariknya kan bukan sekedar suaranya jernih atau enggak, tapi dinamika psikologis, tik-tak obrolannya dari dua manusia yang lagi berinteraksi itu, ini benar-benar benteng yang solid banget buat nangkis otomatisasi. Dan ini ngebuktiin satu hal mutlak, mesin nggak bisa malsuin reaksi spontan. Konten audio Ari itu kuat banget justru karena ada humor yang random dan reaksi yang jujur di depan mic. Coba deh, kamu suruh AI ketawa dengerin bercandaan tamu yang out of the box. Pasti suaranya awkward dan aneh banget. Tawa yang tulus dan chemistry yang nyambung gitu cuma manusia yang punya. Bagian 6. Manusia seutuhnya tidak tergantikan. Nah, kita udah keliling nih, membedah semua sisi dari ekosistem profesional ini. Sekarang waktunya kita tarik benang merahnya buat ngeliat big picture-nya. Coba perhatiin tabel ini. Ini adalah rangkuman dari kerangka kerja pemungkas kita. Mau itu di bisnis, hukum, seni, atau podcast, posisi AI tuh mentok di situ-situ aja. Cuma jadi asisten atau akselerator teknis. Tapi nilai unik yang dibawa Ari, mulai dari strategi, kepercayaan, emosi, sampai chemistry, itulah selling point utamanya. Di zaman yang tiap hari kita dicekoki sama miliaran data, koneksi emosional dan pengalaman hidup yang asli itu malah jadi barang super langka dan mahal banget. Sebagai penutup sesi kita hari ini, ada satu kutipan yang provokatif tapi ngena banget dari buku beliau. AI tidak bisa menggantikanku. Ya, mesin emang bisa banget ngebut bikin kerjaan teknis kamu cepat selesai, tapi mereka selamanya nggak akan pernah bisa gantiin pengalaman hidup kamu. Nilai tertinggi kamu di masa depan itu justru terletak pada seberapa kuat sisi manusiamu. Jadi pertanyaannya buat kamu sekarang, di era di mana mesin makin hari makin pintar ini, sisi kemanusiaan mana yang mau kamu asah hari ini supaya diri kamu benar-benar nggak tergantikan? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan visual ini dari awal sampai akhir. Tetap fokus, terus berkembang, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.